Perkenalkan, nama saya Andrian. Hari ini saya mau sharing karena saya berada di panggung seperti ini juga bukan karena usaha saya sendiri, dalam arti banyak bantuan pada Ibu, terutama dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak Tiansi. Kalau nggak dari Tiansi, saya nggak tahu bisa naik BMW atau Mercy. Mungkin masih naik angkot sampai sekarang. Luar biasa. Terus kemudian saya juga berterima kasih pada organisasi support system kita, One Vision. Jadi kita berikan aplaus untuk One Vision yang sudah mengadakan bersama-sama Tiansi dengan acara ini. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau sedikit sharing mengenai latar belakang dan kenapa kok bisa kejebak ke bisnis MLM. Kan kalau di luar kalau orang ngomong MLM kan ngomongnya ragu-ragu itu. MLM, ngomong MLM aja susah gitu ya. Itu latar belakang saya besar di kota Solo. Saya dari kota Solo, kemudian saya kuliah di Jakarta. Nah, saya dari keluarga yang mapan, cukup mampu. Nah, tapi saya dari kecil itu ini hobi tenis lapangan. Latihannya rutin segala macam sampai saya pernah jadi atlet nomor 1 junior di tenis di Indonesia. Teman-teman saya dari masa SMA itu pada bilang gini, wah Andrian hebat ya, sekolah masih bisa, tenis masih bisa nomor 1 dan segala macam. Tapi mereka nggak tahu badan Ibu. Mereka cuma lihat suksesnya, tapi mereka nggak lihat perjuangannya. Kadang sebel juga gitu loh. Yang diomongin hebat-hebat tapi nggak tahu kerja kerasnya gitu. Teman-teman kalau sekolah sampai jam 1, kemudian jam 2 biasanya udah sampai rumah. Saya jam 2 masih latihan dulu. Latihan sampai jam 5, kemudian sampai jam 8 masih latihan fisik. Pulang jam 9. Saya lakukan setiap hari, cuman hari liburnya cuman hari Minggu. Jadi saya belajar baik waktu masa kecil itu sampai saya kuliah itu saya belajar bahwa emang mau sukses itu normal sekali kita harus berjuang. Kemudian setelah lulus SMA, saya dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk waktu itu ke Amerika, latihan tenis terus di sana. Waktu saya mulai dilema. Dilemanya itu adalah kalau jadi atlet di Indonesia kan paling jadi pelatih teman-teman tenis. Masa mau jadi pelatih gitu loh? Saya pengen hidup lebih kaya gitu loh. Saya dilema, meneruskan hobi atau nggak ambil beasiswa tapi kuliah. Nah waktu itu singkat cerita saya ambil kuliah di Jakarta waktu itu. Di Jakarta kuliah. Nah, saya tuh tipe orang yang nggak hobi kuliah. Bagi saya tuh kuliah gampang. Orang masuk ke kampus tuh berapa ribu orang sekali masuk biasanya? 10.000 ada. 10.000 ya. Nah, setelah 5, 6, 7, 8 tahun dan seterusnya yang lulus berapa? 5.000 lebih ya mungkin ya. Ya mungkin dari ribuan, yang lulus juga ribuan gitu loh. Bagi saya mudah. Kok dulu atlet tenis dari ribuan pemain tenis di Indonesia cuma ada 1 yang juara. Lebih susah nggak kira-kira? Jadi saya merasa kuliah gampang. Jadi saya cuman bersyukur di kuliah cuman dapat pacar, itu yang penting di situ. Oke. Nah, kemudian saya setelah lulus kuliah saya mulai kerja. Kerja juga waktu lulusnya IP-nya pas-pasan, kerja di salah satu perusahaan asing di Sudirman. Di Jakarta kalau di Sudirman kan keren. Gajinya nggak keren. Gaji saya waktu itu sebulan saya menjalankan usaha Tiansi. Bintang 8 saya 1,5 tahun. 1,5 tahun kemudian gaji 1 bulan itu sama kayak gaji sehari di Tiansi. Bonus sehari, kebayang ya? Sungguh luar biasa. Oke, nah ini saya mau sedikit sharing kepada Ibu kenapa saya pilih Tiansi. Jadi waktu saya masih di kantor, saya sama pacar saya Mimi, sekarang udah menikah ya istri. Kami sekantor sama, kantor yang sama. Nah waktu itu saya udah kerja sekitar 1 tahun 1,5 tahun. Saya mulai berpikir pada Ibu, ini kalau gaji begini, ini mau sampai kapan kita menikah ini? Maksudnya menikah ya menikah, tapi makan apa gitu loh? Masa makan cinta? Ya maksudnya kita kan berusaha untuk berubah, betul gak Bapak dan Ibu? Siapa di antara teman-teman yang seperti saya mau berubah? Wah banyak juga ya, kita emang mau berubah Bapak dan Ibu, kita gak mau begini terus. Tapi waktu itu saya gak ketemu jalan. Ini mau ngapain ini? Jalannya gak ngerti gitu, gak jelas gitu loh. Jadi kebayang ya, mau maju tapi saya nggak ngerti mau ngapain. Nah, terus waktu itu saya sama pacar saya kita kembali ke jalan yang benar. Tahu nggak maksudnya apa? Kalau kita punya kesulitan kita ngapain? Kita mulai komitmen berdoa dan berbuat baik. Kan minta rezeki kan? Nah saya berdoa, saya masih tuh, kita doa terus, tekun beribadah dan segala macam. Nah betul Bapak dan Ibu. Beberapa hari kemudian teman sekantor saya, senior, saya kan juniornya, staff junior. Teman sekantor saya, seniornya, dia ngasih saya buku Bapak dan Ibu. Ngasih saya buku judulnya adalah The Cash Flow Quadrant. Ada yang tahu?
Wah, Anda mesti baca buku itu. Buku itu buku bisnis dikarang oleh Robert Kiyosaki, seorang pengusaha dari Amerika, mengajarkan cara jadi kaya. Orang kaya yang mengajarkan cara jadi kaya. Kalau kita ikuti, kita jadi kaya. Simpel sekali. Dan Anda ternyata tahu semua. Saya dikasih buku itu, saya pulang langsung saya pelajarin Bapak dan Ibu. Besoknya saya balikin ke teman saya. Teman saya kaget. Sudah selesai? Belum. Terus saya harus beli. Kalau nggak beli kan nggak bisa coret-coret. Saya pelajarin, saya cari. Ternyata di buku tersebut Bapak dan Ibu diberitahukan konsep kerja ikut orang, konsep kerja self employed. Bukan salah ya Bapak dan Ibu ya, itu pilihan semua, pilihan kita semua. Tapi waktu saya milih mau punya bisnis sendiri. Kemudian diajarkan mengenai konsep bangun aset Bapak dan Ibu. Dijelaskan di buku tersebut untuk punya bisnis itu ada 3 macam. Bisnis franchise, bisnis konglomerasi yang bentuknya PT-PT, dan satu lagi multi level marketing. Wah, pilih mana? Siapa di antara teman-teman yang pengen kaya? Angkat tangan. Jangan turun ya. Siapa yang sudah kaya? Nah, ini repot kita kan Pak Ibu ya. Kita mau kaya tapi nggak punya apa biasanya? Modal. Nah, ini kan repot. Jadi pilihan pertama franchise atau bisnis konglomerasi bagi saya waktu itu. Ini terpaksa coret nih, nggak bisa ini. Jadi pilihan saya waktu itu adalah bisnis multi level marketing. Nah, menurut Anda, kalau saya pengen berubah dan sebuah buku bisnis yang buat orang kaya bestseller mengajarkan untuk ikut multi level marketing, kalau Anda jadi saya ngapain harusnya? Ikut gak kira-kira? Ngikut kan? Nah, waktu saya mulai cari Bapak dan Ibu, saya mulai cari bisnis multi level marketing, cari kanan cari kiri. Anda tahu nggak masalah kalau mau cari bisnis multi level marketing? Masalahnya adalah kita nggak pernah tahu teman-teman kita yang mana yang ikut bisnis multi level marketing. Langkah One Vision, langkah pertama punya impian. Wah, saya udah punya impian untuk berubah. Langkah kedua beli produk. Wah, itu belum ada bisnis multi levelnya. Langkah ketiga buat daftar nama. Waktu itu saya buat daftar nama. Daftar nama teman-teman yang akan saya telepon untuk ditanya multi level apa. Oh beneran tuh di kantor. Saya masih ingat tuh setiap hari ngangkat telepon ada 10 kali tanya teman sekantor, saya tanyain. Indra, nah ada yang namanya Indra. Saya telepon, Indra, gue lagi cari bisnis nih, bisnis multi level marketing. Lu ada ikutan nggak? Lu kenapa bisnis ikut multi level marketing? Kan lu sudah jadi auditor waktu itu, auditor dan konsultan pajak. Ngapain ikut MLM? Nggak ngerti dia maksudnya. Ya udah saya tutup, cari yang lain. Saya tanya, ada temen lu nggak atau lu ikut nggak multi level marketing? Nah masalahnya nih Bapak dan Ibu, semua teman saya yang saya telepon dan saya tanya ikut bisnis multi level marketing atau enggak, kalau mereka ikut bisnis multi level marketing semuanya ngomongnya begini, ya iya gue sambil-sambilan ikut bisnis multi level, ya iseng-iseng sambil kakinya begini-begini, kayak nggak pede gitu. Nah kan nggak nyambung Bapak dan Ibu, saya mau berubah dari naik angkot mau naik mobil pribadi, dari kos-kosan pengen punya rumah sendiri, tapi dikasih bisnis yang ya coba-coba deh. Ya, jadi teman-teman saya nggak percaya diri, nggak tahu bisnis apa sih yang mereka jalankan. Saya sorry nggak minat Bapak dan Ibu. Saya nggak mau ikut karena mereka nggak nunjuk ini bisnis besar. Nah itu yang saya pelajari Bapak dan Ibu. Ternyata kalau kita serius, teman-teman kita yang serius itu akan cocok, betul nggak? Tapi kalau kita serius, teman-teman yang nggak serius itu nggak cocok sama kita. Ya iyalah, serius mereka masih nggak mau serius, nggak mungkin cocok, betul nggak? Tapi sebaliknya, kalau saya nggak serius, saya punya teman yang mau bergabung dan teman saya itu serius, cocok nggak? Saya nggak serius loh. Saya ya sambilan deh, siapa tahu dapat Scoopy, gitu. Scoopy. Gitu. Temanmu bilang, saya mau ngubah hidup, mau Scoopy. Oh ya ikut saya, nanti siapa tahu dapat Scoopy. Gitu. Mau gabung nggak dia? Ya enggak lah. Tapi kalau saya nggak serius, saya setengah-setengah, teman-teman saya yang ya oke deh siapa tahu Scoopy gitu. Nyambung nggak? Nyambung. Jadi saya belajar waktu itu. Ternyata saya join multi level atau bisnis, saya harus percaya diri dengan apa yang saya jalankan. Waktu saya pegang itu. Nah, saya cari-cari. Suatu hari Bapak dan Ibu, ada teman manajer saya, manajer di bagian pajaknya gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol, dia ternyata ikut bisnis multi level marketing yang depannya A itu. Kita nggak usah sebut merek. Dia ngundang saya. Ikut ini aja, ini sudah resmi segala macem. Nah kan saya dalam posisi nggak ngerti kan, tapi saya mau berubah. Saya cuman dalam posisi mau berubah dan baca buku katanya multi level marketing. Ditawari multi level marketing, cocok nggak?
Cocok, diajak seminar waktu itu. Seminarnya seperti hari ini. Acara orang sukses begitu katanya begitu. Harga tiketnya murah. 400.000. Sekitar 10 tahun lalu 400.000. Wah. Nah itu masalah pertama saya. Oke, katanya untuk sukses mesti belajar. Berarti ikut seminar. Seminar orang sukses. Tapi masalahnya 400.000 saya nggak punya uangnya. Wah ini gimana ini? Mau kaya tapi nggak punya modal, 400.000 aja nggak punya gitu kan. Akhirnya langkah berikutnya manggil pacar. Mi, kita minum es kelapa muda. Mau nggak nanti kalau kita hidupnya berubah? Oh ya mau dong. Ada 400.000 nggak? Beneran waktu itu. Ternyata yang saya lakukan tuh itu Anda juga bisa. Niat dulu Bapak dan Ibu. Niat, kita perlu niat itu. Nah, akhirnya pacar saya kasih 400.000 dengan pesan, kok mahal banget sih? Ya, kan mau berubah 500.000. Kok mahal banget sih? Ya, agak gimana gitu. Akhirnya saya ikut ke seminarnya. Saya tuh dalam posisi pokoknya udah mau serius, dikasih apa saya makan gitu loh. Ceritanya kan begitu kan. Setelah acara saya temuin yang mengundang saya. Kak, oke, saya harus ngapain? Nah si kakak ini, manajer itu ngomong begini, ya masih nggak pede sama mutu level. Ya kamu ini aja, di luar ada buku, kamu coba beli buku ini. Oh beli buku dulu ya? Diajarin baca buku gimana? Ya sudah saya baca buku gitu, tapi nggak join. Dan ini kan repot Bapak dan Ibu. Gak ada keyakinan Bapak dan Ibu. Sambil baca buku waktu berlalu, suatu hari ayah saya dari Solo telepon, jawaban doa Bapak dan Ibu. Ngomong-ngomong kalau Anda berdoa, Tuhan kasih jawaban nggak? Biasanya jawaban dari siapa? Orang lain, dari orang tua, dari teman kantor, kan dari teman kantor saya, dari orang tua saya. Siapa tahu yang ngundang Anda ini ke sini, itu adalah jawaban dari doa-doamu. Nah, papa saya telepon, dia kasih tahu begini, kamu tahu nggak anaknya teman papa ini? Anaknya itu baru setahun di bisnis, namanya Tiansi, dia bilang begitu. Penghasilannya 40 juta rupiah per bulan, baru setahun. Ngiler nggak itu? Saya masih di kantor Bapak Ibu, di kantor siang-siang ambil telepon sambil, wah ya. Kerjaan pajak, bentar. Ya, oke. Nah, saya tanya, pertanyaan pertama saya adalah, bisnis apa Pak? Nggak tahu ya, katanya MLM gitu. Wah, resmi nggak Pak? Kan saya waktu udah baca buku, cari mutu level marketing yang resmi. Apli maksudnya ya. Yang resmi nggak? Oh, nggak tahu sih. Minta nomor teleponnya apa? Wah, saya minta nomor teleponnya. Kejar. Punya impian kita harus kejar. Saya minta nomor teleponnya. Malamnya nggak pakai lama-lama saya telepon tuh. Aku nih Andi, anaknya ini gini, Andrian kan, panggilan saya Andi. Kata papa, kamu jalanin bisnis mutu level ya? Nah, aku lagi cari mutu level. Janjian di OP ya Bapak dan Ibu. Janjian di OP. Terus kemudian saya sama pacar saya ke OP. Beliau sama pacar beliau waktu itu kita ke di OP. Terus terang saya nggak ngerti, kasih tahu bulat, sponsori bulat, nggak ngerti kan? Saya mau tanya, yang sudah bergabung atau yang sudah pernah ke OP angkat tangan? Saya mau tanya, pertama kali Anda ke OP, Anda ngerti nggak pembicaranya ngomong apa itu bulat-bulat itu? Enggak kan? Sama kayak saya. Kita perlu belajar terus beberapa kali supaya paham. Saya juga nggak ngerti, tapi pokoknya saya resmi sikat gitu loh. Kemudian ada waktu itu beliau sudah terima BMW. Wah, di panggung terima BMW. Wah, gak usah dimotivasi, kasih aja kesempatan. Aku join ini. Saya mikir begitu waktu itu. Pulang dari acara, selesai OP, saya temuin dia. Oke Pak, langkah saya emang udah mau join. Langkah pertamaku apa? Nah ini, beliau jawabannya begini. Kalau kamu sudah yakin, udah tahu semuanya, gabung aja bintang 3, nanti ikuti aku. Setahun kemudian, kamu bintang 8 kayak aku. PD-nya luar biasa. Pokoknya emang udah yakin, join ikuti dia dan saya ikuti. Waktu saya ikutin, nah memang beliau seorang yang luar biasa. Beliau sekarang upline saya tercinta, Good Lion Indonesia, Bapak Naga Sugara dan Ibu Sela. Wah, itu seru Pak dan Ibu. Jadi dari pengalaman saya belajar suatu hal Pak dan Ibu, bahwa banyak orang yang mau berubah hidupnya. Betul Bapak dan Ibu? Anda kan mau berubah nih. Kira-kira teman-teman Anda di luar sana itu banyak yang mau berubah nggak seperti kita? Mau, tapi mereka nggak kelihatan jalannya. Nah, tugas siapa yang bisa memberikan peluang informasi ini ke mereka? Tugas kita semua Bapak dan Ibu. Kita berikan bantuan ini kepada teman-teman, mereka hidupnya berubah.
Anda juga hidupnya berubah semua. Itulah bisnis Tiansi yang sangat mulia ini. Luar biasa. Nah, kemudian setelah bergabung, menurut Anda siapa yang pertama kali saya tawarkan bisnis Tiansi? Temen yang ngasih saya buku, Badan Ibu. Ingat tadi? Senior saya, setiap hari bahasnya multi level marketing sama dia. Kan dia ngasih buku, kita bahas terus kan. Saya tawarkan dia, saya langsung telepon Badan Ibu dengan penuh semangat. Anda ngalami nggak itu? Woi, katanya kan kita cari bisnis. Ini gue dapet nih, bisnis multi level marketing resmi. Yuk, gabung yuk. Enggak deh, kayak gue nggak bisa. Lah, hancur hatiku Badan Ibu. Setiap hari bahas sama dia. Waduh, sampai sekarang dia juga belum join Badan Ibu, masih di kantor beliau. Aduh, lucu sekali. Nah, kemudian saya punya teman kantor lagi nih, seru juga Badan Ibu. Wah, ya sudah. Next pokoknya cari yang mau. Wah, ada teman kantor lagi, saya langsung presentasi. Jadi waktu itu saya mutusin join hari Kemisnya. Hari Jumatnya saya udah tawarin teman-teman. Teman kantor ada satu yang mau. Waktu saya tawarkan, dia mau begini. Oke, gua mau join bintang 3. Itu jam 5 itu waktu itu, jam 5 sore pas mau pulang kantor. Oke, gua mau join bintang 3. Pilih produk. Ada satu, Mooncode. Ini boleh nggak untuk orang vegetarian? Nah, kagak tahu. Nanti gue tanya dulu ya. Oke, yaudah nih. Ini uangnya, ini nanti gue siapin transfer ya. Oke, nah tunggu. Hari Senin, si Mr. Abeng, bukan Abeng Cirebon ini, Pak Abengnya nggak datang ke kantor. Nah, ini dia, kenapa nggak ke kantor ini? Hari Selasa, nggak ke kantor. Rebu, nggak ke kantor. Kemis, mulai nih. Kenapa nggak datang? Saya tanya kanan kiri, katanya dia lagi lagi berantem sama bosnya. Jadi nggak mau ngantor dulu seminggu katanya. Lah kok seminggu? Setelah seminggu ketemu saya, ini Badan Ibu. Ketemu saya itu tampaknya begini loh. Pas ada saya di sini kan, tatapannya nggak berani natap gitu loh. Kan saya agak curiga gitu loh. Kenapa nggak berani menatap diriku gitu kan? Ternyata pas pulangnya yang mau begini. Sorry ya, aku kemarin join sama teman gue di Bandung. Hah? Kan lu janji sama gue, kenapa join di sana gitu kan? Nah, Bapak dan Ibu, dalam bisnis ini saya juga belajar banyak. Kita banyak perjuangan. Tapi saya percaya suatu hal, Bapak dan Ibu, banyak di antara kita yang di ruangan ini. Dan juga banyak teman-teman kita yang di luar sini yang pengen hidupnya berubah. Nah, itulah tugas kita untuk kita bantu mereka. Setuju? Saya juga mengalami proses-proses penolakan. Nah, ini saya akan sedikit cerita beberapa pengalaman saya. Ada satu kaki saya, itu saya tawarkan bisnis Tiansi, teman kos saya, teman main saya, kalau ngapel bareng teman saya ini. Wah, jadi saya presentasi, dia tertarik, bergabung bintang 3. Nah, tapi masalahnya, teman saya ini mau aktif, ngomongnya mau, tapi dia kejebak dia auditor. Jadi kalau masuk kantor jam 6, pulangnya jam 2 pagi. Dia bilang, saya baru bisa aktif bulan Mei, padahal saya joinnya bulan Januari. Saya yang pusing lah. Kalau disuruh bulan Mei ya saya nggak naik peringkat terus kan, betul nggak? Kan kita pengennya cepet atau lama? Cepet, tapi teman saya pengennya lama. Wah, ini gimana gitu kan? Nah, dari kaki itu Badan Ibu, saya mulai cari cara. Wah, gimana caranya? Mikir gitu kan? Akhirnya saya bilang gini, lu punya ini nggak? Kalau pulang kantor jam 1 itu, biasanya lu ngapain? Tidur langsung ya? Oh enggak, biasanya saya makan ropang. Tahu ropang? Ropang itu roti panggang. Tahu ya? Di depan rumah. Jadi dia rumahnya dekat roti panggang gitu kan. Nah dia makan di situ. Oh lu makan kenal orang situ nggak? Kenal orang warungnya. Di Jakarta kami bilang ropang. Kenal nggak yang punya atau siapanya? Oh saya kenal yang punya. Ya sudah kita presentasi aja. Wah usaha dulu Badan Ibu. Satu hari jam 2 pagi saya presentasi si bapak pemilik ropang itu. Saya presentasi, pas di follow up dia bilang gini, saya mau sih, cuman saya itu buka ropang dari jam 11 sampai jam 5 pagi. 11 malam sampai jam 5 pagi. Jadi kalau yang lain tidur, saya bangun. Kalau yang lain bangun, saya tidur. Saya mulai pusing ini. Ini kalau saya terusin, saya bisa hidup malam ini. Pikir lagi, Pak Naga ngajarin kan pegang bawahnya itu. Saya mulai terapkan. Saya mulai tanya, putar otak. Oke, Om. Kalau emang nggak bisa nggak apa-apa, punya nggak temen atau anak siapa yang hidupnya siang?
Tahu nggak sih sebenarnya, kalau misalnya kita punya teman, Pak Joko misalnya, Pak Joko mungkin punya tante, tante punya suami, suami punya istri, tantenya juga, istri punya nenek, nenek punya teman, temannya punya ustadz, ustadznya punya. Nah, dia tiba-tiba teriak, saya mau Scoopy. Nah, selamat, satu diamond di bawah situ, betul nggak? Itu bisnis jaringan Pak dan Ibu. Nah, sama yang saya lakukan. Ini saya cerita pengalaman. Ini yang saya lakukan Pak dan Ibu. Saya mana tadi? Saya mana ya tadi? Ropang. Oh iya, ada teman, saudara, kakak, siapa yang waktu itu belum ada Scoopy waktu itu. Mau BMW nggak? Waktu kan bukan luxury car, tapi langsung BMW. Mau BMW nggak? Yang hidupnya siang. Pesannya adalah hidupnya siang. Saya kalau diteruskan hidupnya malam, saya yang susah nantinya gitu kan bisnisku gitu kan, harus cari ide supaya passive income. Akhirnya dia bilang gini, anakku, wah ini cocok ini, anakku kuliah di Trisakti, salah satu kampus di Jakarta. Dia orangnya kalau bisnis mau dia. Oke, kenalin. Nah, saya kenalin, saya ke kampus Trisakti, saya presentasi. Nah, tapi masalahnya Pak dan Ibu, si anak ceweknya ini itu tipe yang punya prinsip hidup adalah menikah dengan suami yang kaya. Ya ini cilaka ini. Suatu saya follow up. Ya saya sih nggak terlalu ini sih ya. Saya sih pengennya cari yang suami yang udah mapan. Gimana caranya supaya bisa meneruskan kedalamannya ini kan? Saya pusing gitu kan. Putar-putar otak. Oh saya punya ide. Kamu pengen mana? Punya suami yang naik mobil biasa atau BMW? Waktu kan kita ributnya ada BMW kan, luxury cars ya kalau sekarang ya. Oh ya pengen yang punya BMW. Nah kenalin, kan lu kan pengen punya suami yang punya BMW. Oh iya ya boleh ya. Saya presentasi, pas di follow up, oh banyak alasannya. Saya sampai lupa Bapak Ibu. Itu udah berapa kedalaman tuh? Itu dari kaki itu ada dari dia ketemu dokter muda, dari dokter muda ketemu pengusaha, dari dia ketemu lagi bawahnya. Dari kaki itu Bapak dan Ibu saya ketemu bintang 81, Bapak Yuri Andrio dari Cilegon. Ternyata masih bisa. Nah, ini Pak Yuri ini bintang 8, sekarang masih jomblo, jadi dia setiap 2 minggu jalan-jalan ke luar negeri. Serem itu saya tuh, wah ini agak ngiri. Setiap 2 minggu kebayang nggak? Itu nasibmu nanti ya, kalau bintang 8 ke atas gitu ya. Terus dia mau ke Everest 1 bulan atau 2 bulan gitu loh, waduh, nggak ngerti lah itu. Dari kaki itu Bapak dan Ibu, dari teman kos, yang tadi nggak bisa karena nggak punya. Tadi ingat gak ceritanya tadi? Nggak punya waktu ya. Dia sibuk orang auditor tadi. Itu dari kaki itu. Nah saya juga punya kaki lagi Bapak dan Ibu. Itu juga sama. Kedalaman terus. Jadi orang kantor. Orangnya ini keras Bapak dan Ibu. Upline-nya ini keras. Keras banget. Kalau diajarin nggak mau. Saya cari kedalamannya. Itu dari situ banyak kaki Bapak dan Ibu. Saat ketemu satu. Satu ini orang yang bagus Bapak dan Ibu. Tapi di luar kota. Saya waktu mau keluar kota. Luar pulau tepatnya. Kalau saya ke sana itu masih biaya dan waktu masih menjadi masalah bagi saya. Masih waktu bintang 5 atau bintang 6. Jadi uang bonus belum terlalu besar, waktu juga masih ngantor. Kalau saya keluar pulau masih belum bisa. Konsultasi ke Pak Naga bilang, coba cari bawahnya. Wah, dari dia ketemu bawahnya satu, kakaknya. Kakaknya punya bawahnya lagi. Ini orangnya mau, tapi lemes gitu loh. Anda tahu nggak orang mau tapi lemes? Ya pokoknya lemes-lemes. Lah saya incer tuh yang di luar pulau itu orangnya bagus. Tapi belum bisa, dapatnya yang di bawahnya ini. Ya sudah, pokoknya saya kerjain. Pokoknya 1 bulan saya bintang 4-in si bawahnya ini. Wah, kenalin teman-temannya, saya presentasi segala macam. Tujuannya supaya kalau di bintang 4 atasnya masih bintang 3 panas nggak? Panas. Jadi kok bawahnya gede, ininya belum gede kan panas sendiri gitu kan. Akhirnya bener Bapak dan Ibu, bawahnya gede, bintang 4. Terus ini atasnya mulai panas, mulai aktif. Dari kaki itu ketemu bronze line 1, Bapak Yasin dari Medan Bapak dan Ibu. Dari kedalaman seperti itu. Macam-macam, unik-unik. Jadi kisah sukses. Kan ceritanya kita mau dengar kisah sukses. Nah ternyata Bapak dan Ibu, setiap kali kita tawarkan orang, kita follow up orang, satu kaki, itu ada yang gagal, coba lagi gagal, ujung-ujungnya gagal. Ada, kok saya ceritain banyak itu. Ada yang gagal, coba lagi, agak berhasil, gagal lagi, coba lagi masih bisa, gagal lagi, ada lagi. Coba ketemu diamond di ujungnya, ketemu orang-orang bagus di bawahnya. Bisa jadi seperti itu dan kita hanya butuh 2-4 kaki supaya jadi bronze line sampai gold lion Bapak dan Ibu. Sederhana. Nah, ada satu kaki lagi saya. Grupnya cukup besar sekali. Ini ketemu pertama ini adalah teman pacar saya. Teman dari satu kota.
Waktu itu kami presentasi, saya sama Mimi presentasi di salah satu kafe di Jakarta. Dan ini orangnya menyebalkan tingkat tinggi badan ibu. Dia sama pacarnya, saya sama pacar saya, sama Mimi, dia sama pacarnya. Waktu presentasi, waktu dia tahu ini bisnis multi level, langsung posisi duduknya begini, miring ke sini, matanya begini. Lah, saya presentasinya begini badan ibu. Agak kesel kan? Tapi kan ya kita coba sopan kan, saya bilang, kalau lu belum bisa denger, nggak apa-apa, nanti kita sambung lagi. Oh ya apa, terusin aja. Tapi begini lagi. Lah ini kan suruh nerusin tapi nggak didengerin kan gimana rasanya gitu loh. Bergejolak ya. Sampai si pacarnya, sampai karena sungkan, Noel teman saya itu ditowel. Denger dulu gitu loh. Denger dulu nggak enak gitu loh. Akhirnya dia dengerin. Saya udah, aduh ini bener-bener nggak ada harapan, saya pikir begitu. Selesaikan presentasi. Terus saya bilang waktu itu, ya sudah nanti coba lu pikirin, kita nggak paksa. Kalau mau ambil, kalau nggak silakan tinggal, nggak apa-apa. Malam-malam, subuh, jam 4 pagi, ada SMS masuk ke badan ibu. Si orang itu SMS, oke, gue join bintang 2. Seneng men, dari yang sangat negatif, jadi positifnya luar biasa. Nah, dari kaki itu, kita coba gali kedalaman dan seterusnya. Grupnya di sini cukup besar, Bapak Elvanto. Wah, grupnya banyak sekali di sini. Nah, badan ibu, semoga itu sedikit cerita itu menginspirasi Anda bahwa ternyata kita bisa kemana-mana. Jaringan dari kedalaman dan segala macam, disitulah mungkin ada diamond Anda berikutnya di situ. Oke. Nah, badan ibu, hari ini saya pengen kita sharing. Semoga harapan saya setelah keluar dari acara ini, kita semua hidupnya berubah. Setuju? Kita nggak mau dong ngumpul-ngumpul di sini jauh-jauh. Ada yang dari luar kota, ada yang dari Semarang tadi saya dengar ya, dari Solo, terus 10 jam sampai ke sini. Kita pengen setelah keluar dari acara ini hidup kita benar-benar berubah. Setuju? Nah, siapa tahu sharing saya akan berguna. Badan ibu, saya mau tanya ini. Langkah pertama, kalau Anda sudah pernah dengar starter pack atau One Vision ngajarkan, langkah pertama untuk sukses apa? Impian dan sikap. Nah, saya mau tanya, Anda tahu nggak sih bedanya antara impian sama mimpi? Jadi saya mau sharing karena banyakan di jaringan saya nggak tahu di sini, itu bukan bercita-cita tapi ngelamun. Jadi nggak kemana-mana hidupnya. Ini saya kasih contoh-contoh di jaringan saya, semoga di sini enggak, itu yang mimpi bukan bercita-cita. Saya punya downline, itu kalau ke pertemuan, dia suka nggak nyimak, tapi dia di luar, sambil merokok di luar. Nah, saya berapa kali bingung, ini kenapa orang ini kalau setiap kali pertemuan, dia keluar sambil merokok. Pernah saya tanyain, Pak, kenapa Bapak kalau pertemuan Anda di luar sambil merokok, kenapa nggak masuk? Dia bilang, oh nggak Pak, saya lagi mikir, itu teman saya punya 4 teman saya ini kalau saya sponsori, satu Jakarta Pak, ini orangnya potensinya besar sekali. Itu bayangin atau ngerjain sesuatu itu? Anda tahu definisi ngelamun nggak? Ngelamun itu sebenarnya apa sih yang di kepala kita? Bukan kosong. Ngelamun itu sebenarnya adalah kita ngebayangin, kebak pikiran, betul nggak? Terus tiba-tiba sadar, oh iya ya, gue barusan ngelamun, betul nggak? Ngelamun bisa baik, bisa buruk. Lagi pacaran, nanti kalau suatu saat kita ke Swiss pegang salju, kita pelukan di salju, terus towel sama temennya, oh iya ya, tadi ngelamun. Jadi ngelamun itu adalah kebawa pikiran, betul nggak? Ngelamun adalah kebawa pikiran. Nah ini kan sama kayak donen saya. Di pertemuan bukannya belajar dan nyimak, dia malah nanti Pak, kok di film kartun ada gambar ini loh. Nanti Pak, ini 4 orang ini kalau sponsori minggu berikutnya pas OP, dia di luar lagi, merokok lagi. Saya tanya lagi, ngapain kamu di luar? Wah yuk Pak, itu 4 teman saya Pak, saya lagi pikir caranya gimana Pak. Nah menurut Anda, donen saya bisa sukses nggak? Cita-cita beda dengan ngelamun. Nah ini saya punya cerita lagi nih. Saya punya teman kos dulu, punya cita-cita mau jadi pemusik. Tapi ada yang, nih ceritanya begini. Setiap hari kalau dia jalan kepalanya begini Pak dan Ibu, mantuk-mantuk. Apa mantuk-mantuk itu? Manggut-manggut. Dia kalau jalan begini. Kalau kita tanya, ini kisah bener loh, bukan bohongan loh. Kalau saya tanya, kamu ngapain kalau jalan begini-begini? Saya lagi afirmasi supaya bisa jadi penyanyi. Tapi ada yang lucu ya Pak dan Ibu ya. Terus pernah kepergok di kamar kosnya, saya pernah buka kamar kosnya,
Dia lagi duduk menghadap tembok. Bisa dibayangkan nggak? Ini tembok ya. Dia menghadap tembok, duduk bersila. Sambil matanya begini. Duduk bersila. Saya tanya, "Woi, kamu ngapain?" "Saya lagi membayangkan bisa jadi penyanyi." Ada yang aneh nggak di situ? Dan yang aneh lagi, kalau pagi dia suka pergi, pulangnya malam. Pernah saya tanya, kamu kalau pagi kemana? Saya tahu dia nggak kuliah. Dia bilang gini, "Saya kursus." "Kursus apa?" "Kursus hidroponik." Saya jadi mikir, cita-citanya adalah jadi penyanyi. Kursusnya hidroponik. Tahu hidroponik? Hidroponik itu yang berhubungan dengan tanaman-tanaman itu loh. Nggak nyambung kan? Nah menurut Anda, teman saya ini bisa jadi penyanyi bagus nggak itu? Dia harus bangun dari mimpi-mimpinya dan mulai kejar cita-citanya. Anda bisa paham nggak itu? Banyak orang ngimpi, ngelamun, tapi dia tidak bertindak sesuai cita-citanya. Nah, anak saya kan SD. Buku SD itu ada gambar-gambarnya. Di gambar itu ada ajarannya seperti ini. Tentang mata pelajarannya kalau nggak salah soal budi pekerti lah, soal sikap-sikap begitu, karakter. Di gambarnya ada seseorang tokoh namanya Budi. Budi punya niat mau jadi pelari. Dan dia diunggulkan di sekolahnya akan jadi pemenangnya. Karena dia merasa menang, setiap hari di gambarnya ada gambar kartun itu, buku anak-anak itu kan, buku anak sekolah. Si Budi lagi duduk, di kepalanya ada gambar menang lari. Nah di belakangnya, di gambar belakangnya itu teman-temannya pada latihan lari. Ada yang skipping, ada yang lari, semua latihan semua. Si Budinya duduk sambil ngebayangin di kepalanya. Nah, adik Budi datang di gambarnya itu, tanya ke Budi, "Kak, kalau kamu mau menang, kakak harus latihan." Dan Budinya bilang, "Tenang, saya pasti sukses," katanya begitu. Menurut Anda kisah ceritanya itu, Budinya juara atau enggak? Enggak. Nah, sama dengan kita Bapak dan Ibu. Kalau kita mau sukses, kita punya cita-cita, tapi kita juga harus bangun dan mulai mengerjakan. Kita punya masalah, ada yang mau bergabung punya masalah, nggak ada dana. Kita cari solusinya, nggak ada waktu, kita cari solusinya. Bukan hanya sekedar membayangkan dan ngelamun di kepala. Masalah ada dua macam. Satu masalah teknis, satu masalah di pikiran. Maksudnya begini, kalau kita lapar, harusnya kita ngapain? Kita makan. Tapi yang jadi problem, kalau kita lapar, kita bukan langsung cari makan, tapi kita trauma cari makan. Anda bisa tahu bedanya? Saya ulang ya. Kalau kita lapar, kita makan. Tapi yang jadi masalah, kalau kita lapar, kita takut kelaparan. Oh nggak kebayang ya, saya kasih gambaran begini. Saya lapar nih, depan ada nasi goreng. Harusnya ngapain? Ya makan langsung. Tapi yang jadi problem, nanti kalau saya makan nasi goreng, tapi kan kolesterol. Kebayang maksudnya? Ngelamun di kepala itu loh. Seharusnya kalau lapar, makan. Tapi yang ngebayangin, tapi nanti kalau saya makan nasi goreng, kan kolesterol. Mendingan nasi putih. Tapi nasi putih nggak ada. Terus nasi putih kalau nggak ada sayur juga nggak enak nih. Tapi kalau nasi goreng, tuh gimana ya? Kok saya tambah lapar ya? Pak Aplen, tolong bantu motivasi saya Pak. Aplennya bilang apa? Kuatkan niatmu. Temukan apa biasanya? Temukan alasanmu untuk makan. Ya. Jadi untuk makan nasi goreng ini, saya harus temukan niat saya untuk makan. Buat rimbuk. Ada apa maksudnya? Nasi gorengnya keburu busuk. Ada apa maksudnya? Jadi masalah-masalah teknis itu sederhana. Kalau kita lapar, kita makan. Kalau kita haus, kita minum. Kalau kita miskin, kerja lebih keras. Tapi yang jadi masalah, udah miskin, takut miskin. Ada apa maksud saya? Ini udah mulai nyambung sekarang ya. Ada apa maksud saya? Sudah miskin, kebayang gak sih? Saya mengajar bintang 4, punya 3 kaki, bintang 3. Ya sudah, saya bintang 3, bergabung. Kan udah tahu caranya. Tinggal kerja sana, kerja sini, semakin tekun. Tapi yang jadi masalah, ini loh, ngelamun di kepala ini loh. Saya minta kerjasama 1 orang untuk maju ke panggung, boleh? Silakan 1 orang. Kita berikan aplaus dulu. Ya silakan, terima kasih. Oke. Dengan Pak siapa? Pak Unari. Oke, Pak Unari. Ini Pak Unari ya. Ini saya mau kasih pandangan ke Anda.
Yang satu kebawa pikiran, ngimpi, yang satu action, ya. Ini saya mau ngundang Pak Unari ceritanya. Nah, ini mau saya undang bisnisnya. Ini mana yang sekedar bayangin di kepala, bisa baik bisa buruk, satu lagi action. Ini saya punya temen nih, ini kan belum ditelepon nih. Ini saya punya temen, di kepala ada gambar kartun tuh. Saya punya temen, namanya Pak Unari. Pak Unari ini orangnya bagus banget ini. Ini kalau saya sponsori, ini seluruh dunia ini. Bisa jadi bawa dia nih, seluruh dunia Pak. Pak Unarinya ngapain di rumah? Gak ngerti ya? Wah ini. Gak tahu kan Pak ya? Nah, oke, saya coba undang deh. Tapi pas mau ngundang, loh, Pak tunggu. Pak Unari ini kan lagi jam kantor nih, jam 7 pagi nih. Ini kalau saya undang sekarang, Pak Unari masih di kantor, masih lagi sibuk-sibuknya. Ntar aja deh. Jam 10 pagi. Mau telepon Pak Unari. Tunggu. Jam 10 ini kalau di kantor Pak Unari lagi sibuk-sibuknya ini. Mendingan nanti jam 12 aja pas makan siang. Ya tuh mikir terus aja di sini kan. Apalagi pikirannya biasanya. Pikiranmu apa biasanya kok nelpon orang? Tahu maksudnya kan? Itu pikiran kita loh tuh. Jam 12 pas mau nelpon, ini kan pas makan siang ini. Jam istirahat nih, motor di sini. Pak Unari ngapain dia? Berdiri terus dari tadi nggak diapa-apain. Gitu minta Scoopy. Anda apa maksudnya? Itu semua, ayolah kita bangun dari ngimpi-ngimpi kita dan kejar cita-cita kita. Caranya bagaimana? Nih contohnya begini. Pak nanti misalnya saya undang Bapak nolak Tiansi ya. Ya ini contohnya nolak. Nih, ini saya punya temen nih. Pak Unari. Ini kalau join Tiansi, seluruh Cirebon jadi milik Pak Unari. Langsung angkat telepon. Halo, selamat malam Pak Unari. Malam juga. Mau Tiansi enggak? Enggak. Oh enggak ya, enggak apa-apa, terima kasih. Misalnya begitu, tapi ini secara kenyataan dia mau nggak? Nggak mau, sudah beres masalah kan? Saya cari yang lain, selesai masalah. Terima kasih Pak Unari. Oke. Anda paham maksudnya? Nah itulah masalah-masalah kita. Kita lapar, bukannya kita cari makan, tapi kita malah mikirin takutnya makan. Sampai baca buku, perlu impian yang kuat untuk mengatasi lapar. Diafirmasi nasinya. Haus, langsung minum. Miskin? Ya ini Tiansi mungkin jalan keluar. Kalau udah yakin loh ya. Langsung join. Ngejar bintang 4 langsung action. Langsung selesai masalah. Anda semua penerima Scoopy. Nah Bapak dan Ibu, itu yang saya temukan dari jaringan-jaringan saya. Jadi kita kejebak ke pikiran kita sendiri. Pikiran kalau diulang-ulang akan jadi kata-kata. Kalau diulang-ulang terus-menerus itu akan jadi tindakan. Diulang-ulang terus-menerus akan jadi kebiasaan. Dari kebiasaan akan jadi karakter, akan jadi hasilnya. Maksudnya begini. Ini otomatis soalnya. Pikiran diulang-ulang terus, satu pikiran di kepala kita ulang-ulang terus, itu otomatis akan jadi kata-kata. Contohnya begini. Anda punya teman kecil itu hobinya mikir porno, diterusin di kepala, akumulasi tanpa batas waktu, diakumulasi terus menerus tanpa batas waktu, lama-lama kata-katanya porno ya, betul nggak? Bisa nggak kalau mikirnya hal-hal yang baik, saling membantu, saling menghargai, saling tolong menolong, bantu downline misalnya, tawarkan orang yang sakit, tawarkan kesehatan, mikirnya hal-hal baik. Omongannya porno bisa nggak? Nggak nyambung ya? Nah sebaiknya temenmu setiap hari porno terus, wah entah cowok entah cewek gitu kan, campur-campur gitu kan. Omongannya baik bisa nggak? Ya bisa tapi kan nggak dari hati, betul nggak? Anda paham maksud saya? Kalau dikagetin, hei keluarnya nggak enak ngomong ini. Wah coba leader-leader Anda di depan kalau dikagetin, hei apa? Scoopy gitu. Karena pikirannya adalah bantu kita semua Scoopy gitu kan Pak ya. Nah oke. Itu masalahnya. Pikiran yang dipikirkan adalah buruknya, takutnya segala macam. Kalau diakumulasi tanpa batas waktu, lama-lama kata-katanya juga gini. Kalau pikiran kita gagal, pikiran kita susah, ragu, kata-katanya bisa powerful nggak? Nggak bisa. Tapi kalau di dalam kepala kita yakin, nanti kalau saya dapat dan segala macam.
Tiansi ini sebesar ini. Kalau saya yakin dalam hati saya, pikiran saya ulang-ulang yakin, kata-kata saya bagaimana? Yakin juga. Lama-lama tindakannya yakin. Coba nih Pak, saya pakai contoh porno lagi aja biar paham. Kayaknya harus pakai contoh itu Pak. Tadi teman kita si porno tadi, pikirannya diafirmasi porno terus, lama-lama kata-katanya porno. Kalau dia terusin, nggak berubah, lama-lama tindakannya bagaimana? Pikirannya porno, diulang-ulang jadi kata-katanya porno. Tindakannya lama-lama porno. Selingkuh-selingkuh mungkin ya. Bisa nggak kalau pikirannya suci dia selingkuh? Nggak bisa ya. Kalau pikirannya porno, lama-lama gimana? Anda bisa paham ya kalau porno gitu ya. Lama-lama setelah menikah gitu kan, kebiasaannya bagaimana? Nah, Anda tahu lah ya, karakternya, hasilnya, hidupnya berantakan. Nah masalahnya banyak orang setelah sadar nggak boleh, teman kita nggak boleh selingkuh, biasanya orang yang dibereskan hanya tindakannya, tapi nggak ngubah di ujungnya. Di pikiran. Nah bayangkan teman kita yang porno tadi, dia sudah cerai-berai keluarganya, dia mulai berubah. Saya putuskan tidak pernah selingkuh lagi. Dikekang badannya badan ibu. Tapi pikirannya masih porno terus, bisa nggak? Hah? Sama dengan kita. Itu kenapa One Vision menyarankan buku Netmi Pertemuan jangan pernah bolong. Karena buku Netmi Pertemuan itu yang diubah bukan tindakannya, tapi mulai dari pikirannya. Anda oke, yakin Scoopy, Anda kerja keras, tapi pikirannya nanti kalau gagal gimana ya, nanti kalau gagal gimana, nanti kalau gagal gimana ya. Kira-kira tindakanmu gimana? Tindakan kita bagaimana? Nggak bisa powerful. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, ini yang mau saya sharing, cara paling sederhana untuk memperbaiki pola pikir kita. Kita mulai dengan awalnya. Buku Netmi Pertemuan itu sangat membantu sekali mengubah pola pikir kita. Oke? Jadi mulai sekarang yang diulang-ulang adalah hal-hal yang baik. Saling tolong-menolong, punya harapan ngejar impian. Kalau diulang-ulang terus lama-lama kata-kata kita juga penuh harapan, menginspirasi orang. Tindakan kita juga lebih yakin. Hasilnya juga lebih besar. Hasilnya tuh Scoopy semua di sini nanti. Iya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, banyak sekali Bapak dan Ibu yang saya sudah peroleh dari usaha Tiansi. Baik dari sisi waktu, pengembangan diri, termasuk keuangan juga baik membantu. Ini saya sama pacar saya sekarang menjadi istri saya tercinta. Waktu kami jalan-jalan ke luar negeri, Bapak dan Ibu, saya punya pose paling saya suka kalau saya jalan-jalan ke luar negeri. Selalu di mana-mana kita gendongan seperti ini. Dan saya punya teori Bapak dan Ibu. Ini teori saya. Kalau Anda nggak setuju nggak masalah. Teori saya gitu kan. Saya punya teori, istri-istri kalau diajak ke luar negeri tambah cantik Bapak dan Ibu. Ini teori ini muncul karena pengamatan saya pada teman-teman saya. Teman-teman saya yang istrinya nggak pernah ke luar negeri, setiap hari ngurusnya cuman apa itu? Dapur, dapur, kasur, sumur. Itu lama-lama mukanya tambah begini. Sensitif Bapak dan Ibu. Suaminya pulang, capek-capek, say, buatin kopi dong. Buat di sono. Sensitif soalnya jadi kayak cowok gitu. Tapi kalau istri diajak ke luar negeri, ke Swiss, nih impian istri saya Bapak dan Ibu, ke Swiss. Kita waktu punya mimpi pegang salju berdua. Dari Tiansi dan One Vision kita bisa wujudkan Bapak dan Ibu. Ini semua dari Tiansi dan One Vision. Oke. Awalnya kita ngimpi, tapi kita harus bangun dan kejar impian kita. Kita bangun dari tidur. Nah, suami-suami juga begitu. Ini teori saya. Suami-suami kalau ke luar negeri itu juga tambah ganteng Bapak dan Ibu. Coba lihat suami kita sebelahmu. Kalau nggak pernah ke luar negeri, wah itu kusut Bapak dan Ibu. Yang dipikirin utang dulu. Waduh, kusut loh. Sensitif tingkat tinggi ya. Istri saya ini waktu kemarin ke Turki itu ya, langkah pertama tahu nggak apa? Waktu mau ke Turki, ke salon Bapak dan Ibu. Waduh ini benar-benar luar biasa. Ini salah satu impian istri saya. Sangat pengen pegang salju. Ini lupa ini. So ini agak lama klipnya ini. Oh di Jepang, ini di Jepang. Ini kita di Jepang sama istri. Ini istri saya lagi hamil anak kedua. Nah ini bayangkan wajah pasanganmu. Ngomong-ngomongan Tiansi
bukan hanya One Vision, Tiansi sendiri juga mengadakan acara-acara success trip dan glory trip. Bintang 5, bintang 6, bisa ke Malaysia, Singapura untuk periode pertama ini. Waduh. Saya punya downline, orang Medan Bapak dan Ibu, usianya 16 tahun, cewek. Dia join sekitar tanggal 20, tutup buku 2 kali, tanggal 25 tutup buku, tanggal 25 bulan depan. Jadi 2 tutup buku, tapi ya kalau dihitung waktunya paling 1 bulan ya. Cewek usia 16 tahun dari Medan itu, dalam waktu 1 bulan itu dia bintang 5. Iya, 16 tahun yang sudah berumur gimana ini gitu. Saya sampai ketampar-tampar, luar biasa. Skor untuk Malaysianya 24, luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi ternyata kita bisa nggak kalau kita kerjakan benar-benar? Coba saya tanya, kalau kita kerjakan benar-benar kita bisa nggak? Tapi kalau kita buat gambaran di sini dan ngelamun terus bisa nggak? Ah bagus, akhirnya mengerti gitu ya. Oke. Nah ini waktu di Jepang juga, ini juga impian istri saya untuk di Disney kan. Nah, ini sampai pasang pakai kuping Mickey Mouse. Wah asik kan kalau di Jepang itu pakai kuping Mickey Mouse, kalau di rumah pakai roll. Jadi istri-istri kalau nggak pernah keluar negeri kan pakai roll gitu. Luar biasa. Kemudian ini waktu Jepang juga, ini di Universal Studios. Ini waktu saya terima Mercy. Ini platnya sengaja kita pilih 473JO, Andrian Tejo. Mercy ini juga punya kisah menarik Bapak dan Ibu. Jadi waktu saya bintang 4, saya pernah ke Solo, dari Jakarta saya ke Solo. Mama saya lagi ulang tahun di Solo. Kita makan malam, Mama ngundang teman-teman dekatnya di satu restoran di Solo, satu meja bundar gitu kan. Nah ini sama teman-temannya 10 orang. Nah pas kita datang ke situ, ada satu om itu ngomongnya begini, Andrian, kamu tuh kan S1, kenapa kok sekarang jualan kalsium? Sakit hatiku itu rasanya. Tapi nggak bisa protes, baru bintang 4. Makanya kalau kita bintang 4 diprotes ya terpaksa ngalah dulu untuk ketawa nanti gitu ya. Nasib bintang 4 sekarang gitu ya. Wah itu nyesek sekali itu. Langsung satu meja, ya mungkin omnya keceplosan saya nggak tahu. Emang orangnya ngomongnya agak cuek gitu loh, agak ceplas-ceplos itu kan. Satu meja langsung diam. Mama saya diam, papa saya senyum sambil tepok-tepok saya. Maksudnya apa? Saya nggak jelas. 4 tahun kemudian saya terima Mercy Bapak dan Ibu. Wah, pulang ke Solo, langsung pulang ke Solo. Mama saya pas ulang tahun di restoran yang sama dengan 10 orang yang sama termasuk si om yang sama. Sudah kebayang? Ya Anda perlu tahu karena ini nanti nasibmu. Oh iya nanti nasibmu, kan Anda sekarang ditolak-tolak orang tuh, dihina-hina. Lah nanti kalau Anda terima mobil Scoopy, mobil niaga, Scoopy aja bintang 5 dapat Scoopy, mereka gimana? Wah kan nasibnya kan sama, betul nggak? Jadi yang saya alami itu Anda siap-siap gitu loh. Nah, semua satu meja pada salamin saya. Wah, selamat ya Andrian. Wah, hebat ya, hebat. Saya bilang, bukanlah ini Tiansi dan One Vision. Ada satu dokter jantung terbaik di Solo ngomong begini loh. Andrian tahu nggak? Om itu sudah dari dokter spesialis jantung itu puluhan tahun. Itu baru bisa beli Mercy second. Kamu baru 4 tahun bisa punya yang baru. Wah, bangga men. Papa saya bilang, Diana Pok, saya bilang gini, tahu nggak, engkong itu berarti kakek. Kakek itu dari dulu paling suka mobil Mercy. Maksudnya apa itu? Maksudnya itu orang tua sangat senang kita terima sesuatu yang sangat luar biasa. Dan Mercy, BMW, luxury cars itu salah satu simbol kesuksesan kita. Itu yang orang tua pengen lihat dari kita, kebanggaan tersendiri Bapak dan Ibu. Nah, si omnya itu, mau dengar gak kisah omnya tadi? Si omnya itu, semua pada selamatin, si omnya itu diem. Dan ini saya serba salah. Saya gimana gitu loh, kan teman dekat mama. Kok saya nyapa, om Mercy-nya bagus, kan gak enak. Tapi kalau saya diem, gak enak, gak manggil gitu kan. Waduh. Itu bingung tuh. Nanti kalau Anda terima Scoopy dan lain-lain tuh, itulah kebingunganmu nantinya Bapak dan Ibu ya. Anda siap-siap itu. Oke, nah ini waktu terima BMW, kita platnya di atas nama istri saya. Ini 612, ini kalau dibaca Grand.
Grup Andrian, kita sengaja grup Andrian. Karena untuk ingetin diri bahwa reward ini bukan milik saya tapi juga kerja tim. Jadi ini juga salah satu, selain mobil saya, ini juga simbol dari grup kita nantinya. Nah ini waktu saya dapat ini saya juga menarik. Saya waktu itu lagi ke bank, saya tinggal di Alam Sutra kan, Tangerang tepatnya. Saya ke bank, waktu saya di bank pakai sandal jepit sama celana pendek. Ya karena kan cuman ngurus mobil ini, waktu itu ngurus mobil BMW. Waktu di bank, saya diajak ke ruang VIP-nya sama manajernya. Kok diajak ruang VIP? Ya sudahlah, saya baru tahu gitu kan. Pak sandal jepit Bapak dan Ibu. Sandal jepit sama celana pendek gitu loh, masuk ke ruang VIP. Terus transaksi ini kan ditanya, Bapak mau bayar apa? Saya bilang mau bayar BMW. Oh ini untuk apa kok cuma berapa puluh juta? Oh ini untuk tambah-tambahannya, aksesoris dan segala macam. Saya bilang begitu. Oh si ibu manajernya bilang gini, kalau harga BMW asli berapa? Kan nggak tahu dikasih gratis kan? Anda apa maksud saya? Nggak pernah mikir gitu loh. Oh nggak tahu ya, paling sekitar 600-an mungkin ya, 500-600 juta ya. Oh ibu manajernya bilang begini, lebih mahal dari rumah saya loh. Oh ya kan saya jawabnya begitu. Wah. Terus ini kisah nyata, nih saya nggak bohong, kisah nyata. Nah terus ibunya nanya lagi, kan manajernya ini bukan tipe orang yang suka ngomongin orang, bukan, tapi pengen nyapa gitu loh, ramah tamah gitu loh. Tapi ya karena Tiansi ya muda-muda bisa terima BMW jadi kaget gitu, jadi agak lucu dialognya gitu loh. Terus ibunya akhirnya nanya begini, Pak kalau harga Livina berapa? Wah saya kurang tahu ya kalau Livina ya. Mungkin Bapak taunya BMW dan Mercy ya? Ya lebih iya gitu loh, iya juga gitu. Oh, terus bilang, nah yang menarik gini, terakhirnya ibunya bilang begini, Pak, ini beliin bosnya ya? Beliin bosnya? Sakit hatiku gitu kan. Saya bilang, oh bukan. Oh untuk siapa? Untuk ayahnya? Oh enggak, saya bayarin untuk istri saya. Cie, langsung ibunya diem gitu. Aduh, keheningan terjadi. Luar biasa, hidup kami berubah. Saya mau ngajak Anda untuk bangun dari ngelamun-ngelamun kita. Yuk kita hidup lebih baik. Tahukah Anda bahwa di luar itu banyak orang yang hidupnya mau berubah. Banyak orang yang sakit. Kita bisa bantu mereka dengan produk-produknya, bisa bantu ubah mereka dengan bisnisnya. Anda punya teman nggak yang sekarang kesulitan kesehatan maupun kesulitan keuangan? Ada? Itu mereka perlu bantuan. Kita dengan Tiansi kita bisa bantu mereka. Saya mau cerita di ujungnya. Waktu saya terima Mercy, itu saya seneng. Tapi waktu downline saya terima mobil mewahnya, saya lebih nggak bisa tidur badan ibu. Waktu istri saya terima BMW di Jakarta, istri saya pas kelahiran, jadi nggak bisa maju ke panggung. Kita kabarin lewat telepon. Nah waktu istri saya terima BMW, mertua saya, SMS-nya saya simpen. SMS bilang begini, SMS-nya. Andrian, Mama terima kasih. Mama nggak nyangka Mimi bisa terima BMW. Itu harga yang tidak terbayar kalau kita bisa menggunakan Tiansi bantu orang. Luar biasa. Tidak hanya dari bisnisnya, dari kesehatannya juga bisa kita bantu orang banyak. Waktu saya bergabung, ini bosan kejadian kemarin, baru beberapa minggu lalu. Saya punya teman gereja, itu ayahnya sakit kanker paru-paru. Dokter sudah menyarankan kemoterapi, usia 84 tahun. Kita tawarkan produk Tiansi, dia terapi 1 bulan, cek labnya, kankernya menurun. Ini sekarang lagi diproses, mungkin tidak jadi kemoterapi. Si ayahnya itu sama anaknya telepon saya bilang, terima kasih. Itu luar biasa badan ibu. Jadi mari kita bangun dari tidur. Jangan hanya mikirin lamunan-lamunan kita terus. Tapi kita bantu sesama kita supaya sukses bersama-sama. Supaya sehat bersama-sama. Mari kita jadi berkat bagi sesama kita. Kita bisa badan ibu. Ya, nah ini salah satu foto favorit saya. Ini istri saya. Yang kanan ya. Nah ini sebelah kiri, beliau salah satu penerima luxury cars dari Cina. Usianya 76 tahun waktu terima. Saya mau kasih tahu Anda, siapa yang di dalam hati merasa tidak yakin bisa. Gak usah angkat tangan, tapi tolong tatap mata nenek ini. Tatap matanya baik-baik.
usianya 76 tahun. Ada di ruangan ini yang usianya 76 tahun? Yang di bawah 76 tahun angkat tangan? Angkat tangan tolong. Dan bilang nggak bisa, tatap matanya, tatap matanya. Luar biasa. Ini bukti lagi Bapak dan Ibu bahwa latar belakang apapun, usia berapapun, Anda bisa. Oh, ini rumah yang kami beli. Ini salah satu rumah di kawasan elit di Jakarta, namanya Alam Sutra. Ini rumah kami beli, ini dari uang Tiansi semua. Saya tidak ada bisnis selain Tiansi. Ini mau tunjukin aja Bapak dan Ibu bahwa Anda bisa seperti kami, seperti leader-leader Anda mayoritas, jadikan Tiansi pegangan hidup. Itu bisa, karena kami sudah jadi bukti. Ini dari uang Tiansi saja. Ini kami beli harganya 1,5 miliar. Sekarang nilai rumah ini sudah 3 miliar. Dan yang menarik di kawasan ini Bapak dan Ibu, semuanya umurnya sudah tua-tua Bapak dan Ibu. Dan mayoritas pemilik-pemilik usaha. Di sebelah rumah saya, ini ada satu direktur dari perusahaan di Jakarta, yang usia sudah 50 sekian. Dia beli rumah ini sama saya barengan, masuk bersama, baru 6 bulan dia ditugaskan pindah ke Surabaya. Jadi rumahnya kosong sekarang. Bapak dan Ibu, kita dari usaha ini bisa Bapak dan Ibu, punya rumah sendiri, punya freedom, punya kebebasan. Itu bisa kita peroleh, bisa Anda peroleh Bapak dan Ibu. Anda bisa. Oh, ini di kolam renang di kompleks rumah saya. Bagi saya yang paling menarik, bagi saya bebas waktunya Bapak dan Ibu. Saya bisa menikmati bersama keluarga saya. Ini kolam renang ini besar nih, sampai sini mestinya. Ini kalau kami berenang itu selalu pas masa-masa sepi, yaitu jam 7 pagi atau jam 4 sore. Bukan hari Sabtu Minggu. Jadi satu kolam renang itu kayak punya kita. Wah, luar biasa. Nah, ini Anda bayangkan, apa yang saya sudah peroleh, itu bisa Anda peroleh berikutnya. Anda nanti beli rumah bersama istri Anda, wah, gandengan sama anak, nyemplung kolam renang bareng, wah seru sekali Bapak dan Ibu. Ini anak saya. Ini sekarang lagi hobi setiap hari jalan-jalan di taman ini. Tamannya banyak sekali. Kawasan rumah kami banyak taman. Ini anak saya, yang kedua. Nah, ini lari pagi. Ini jalan raya, tapi kenapa sepi? Nah, itu fakta yang Anda harus hadapi. Kalau passive income itu jam 8 sampai jam 9 jalanan sepi. Tapi kalau sore ramai sekali. Itu fakta yang Anda harus hadapin. Ini jalan raya, tapi kalau kita lari sepi. Orang-orang pada kerja. Ini setelah semua mayoritas orang pergi kerja, kami lari-lari. Wah, asik sekali Bapak dan Ibu. Anak saya kan waktu masih TK, itu kita punya problem juga. Saya mau ceritakan, ada dikit nih supaya Anda tahu. Jadi anak saya tuh suka bolos. Kita suka ajak pergi kemana-mana. Baru masuk 2 minggu, diajak pergi ke Singapura. Baru masuk 2 minggu, diajak pergi ke Medan. Kita bangun bisnis skala di sana sekalian. Nah, miss-nya, gurunya, nanya ke anak saya, namanya Nadine kan anak saya. Nadine, kamu kemarin bolos kemana? Oh, lagi ke Medan, seminggu. 2 minggu sekolah, pergi lagi seminggu. Nadine, kamu kemarin kemana? Ke Singapura. Sama siapa? Papa mama. Lah kan lama-lama nggak enak kan Bapak dan Ibu? Kalau saya jemput anak, itu saya yang jemput suka saya sama istri saya berempat gitu. Lah kan orang lain lihatnya apa? Ini orang nggak kerja tapi ke jalan-jalan terus. Tahu perasaan saya? Sudah nyambung sekarang? Itu nasibmu nanti gitu loh Bapak dan Ibu. Itu kisah nyata. Terus setelah berapa itu kejadian, ini kisah nyata. Kan nggak enak. Masa saya ngajarin anak saya bohong? Nanti kok tanya sama bu guru, bilang aja sakit. Kan nggak mungkin, kita harus jujur, betul nggak? Nah, waktu itu pernah kejadian. Kita pergi lagi seminggu, pulang pergi dari Surabaya waktu itu, gurunya nanya Nadine lagi. Nadine, kemarin kamu kemana? Oh, ke Surabaya. Ngapain? Ambil BMW mama di Surabaya. Mimi dapat BMW di Surabaya. Wah, itu nasibmu lah kalau nanti join Tiansi dan serius, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau mengajak Anda sebenarnya hari ini untuk, yuk kita jangan sekedar mikirin masalah sendiri dengan unek-unek di kepala. Siapa yang punya masalah keuangan? Angkat tangan semua, banyak. Masalah waktu, banyak. Grupnya lagi nggak jalan, itu banyak. Kita punya masalah-masalah semua. Tapi saya mau ngajak Anda untuk, yuk kita bangkit, kita bangun. Kita jadi berkat bagi sesama. Masih banyak orang di sekitar kita yang butuh bantuan tangan kita. Ini saya punya suatu klip, judulnya adalah Do It Anyway, tetap lakukan saja. Puisi ini dibuat oleh Suster Teresa, itu salah satu orang yang banyak membantu orang. Mari kita baca pesan-pesannya.
Orang-orang sering tidak masuk akal, tidak logis, dan mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun juga ampuni mereka. Jadi kalau Anda sudah berbuat baik, Anda benar, tapi orang salah mengerti, nggak masuk akal omongan mereka, kita tetap melakukan yang baik untuk mereka. Oke? Jika Anda berbuat baik, orang-orang mungkin menuduh Anda egois, memiliki motif tersembunyi. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Jika Anda sukses, Anda akan mendapatkan teman-teman palsu dan musuh-musuh sejati. Bagaimanapun juga, tetaplah sukses. Justru kalau Anda punya lingkungan, dan lingkungan Anda tuh, Anda tahu orang-orangnya tidak masuk akal mungkin, Anda tetap sukses Bapak dan Ibu, supaya jadi inspirasi bagi mereka, supaya mereka ikut berubah bersama kita. Kalau Anda punya lingkungan, saya juga punya lingkungan, Anda punya lingkungan yang gak masuk akal, yang putus harapan, Anda bangkit, Anda maju dulu. Karena itu mungkin menginspirasi mereka. Bagaimanapun juga tetaplah maju, tetaplah sukses, tetap lakukan saja. Jika Anda tulus dan jujur, Anda mungkin awari orang dengan jujur, Anda mungkin memberikan nasihat dengan jujur dan tulus. Orang-orang mungkin menipu Anda. Bagaimanapun juga, tetaplah tulus dan jujur. Apa yang Anda korbankan selama bertahun-tahun untuk membangun seseorang dapat menghancurkannya dalam semalam. Bagaimanapun juga, tetaplah membangun. Soalnya kalau kita menyerah, kita kalah dengan keburukan. Tapi kalau apapun masalahnya, kita bangkit, kita terus bangun. Kita nggak mau kalah dengan keburukan. Kita jadi panutan bagi sesama kita. Kita jadi inspirasi bagi teman-teman kita. Jika Anda menemukan ketentraman dan kebahagiaan, mereka mungkin cemburu. Bagaimanapun juga, tetaplah berbahagia. Perbuatan baik yang Anda lakukan hari ini, orang-orang akan melupakannya besok. Bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Lakukan saja. Bapak dan Ibu, di bisnis ini menariknya adalah kalau kita mau sukses, mau nggak mau kita harus bantu orang. Kalau Anda bantu 4 orang terima Scoopy, Anda terima apa? Terima mobil. Jadi kita mulai dengan, yuk kita bantu orang. Kita bisa gunakan 2 alat kita, 2 kunci kita, yaitu kesehatan dan kesejahteraan. Mungkin Anda akan ditolak, mungkin Anda akan dihina. Tapi nggak apa-apa, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap maju, tetap membangun, tetap, dan suatu saat Anda pasti akan sukses, dan sukses Anda menginspirasi banyak orang. Itu yang luar biasa. Ini ada satu lagi, sebuah lagu. Lagu ini sebenarnya adalah sebuah doa dari salah satu tokoh spiritual di dunia. Lagu ini juga dibawakan oleh pemusik Sinead O'Connor. Ini sebuah doa sebenarnya. Nah, lagu ini pernah dipakai waktu acara pemakamannya Lady Diana. Dan dipakai untuk mengenang Lady Diana. Pesannya satu, kita selalu berbuat baik, kita jadi berkat bagi sesama kita. Kita dengarkan bersama lagunya. Make me a channel of your peace. Where there is hatred, let me bring your love. Where there is injury, your pardon, Lord. And where there's doubt, true faith in you. Make me a channel of your peace. Where there's despair in life, let me bring hope. Where there is darkness, only light. And where there's sadness, ever joy. Oh, Master, grant that I may never see so much to be consoled as to console, to be understood as to understand, to
Ya, lagu yang sangat menginspirasi Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya mau mengajak Anda. Yuk, kita jangan jadi orang egois lagi. Kita terlalu banyak memikirkan masalah-masalah pribadi. Kita terlalu banyak mengeluh Bapak dan Ibu. Tapi kita lupa untuk menjadi berkat bagi sesama. Sedangkan di tangan kita mempunyai 2 kunci yang bisa membantu masyarakat, membantu teman-teman sekitar kita. Kita punya teman, kita punya downline, kita punya teman yang mau berubah, tapi mereka punya masalah keuangan. Bukannya kita perhatian, cariin solusi. Tapi kita komplain. Kita ngomel-ngomelin. Kenapa sih orang gak mau komitmen? Bukan itu. Mungkin yang kita kurang banyak memberi. Kita akan terus membantu. Mari kita bantu orang. Orang mungkin akan salah mengerti. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah bagaimana kita berusaha jadi orang baik selalu. Bagi saya mau mengajak Anda untuk memikirkan ini dalam-dalam. Mari kita jadi orang yang bagus, orang yang baik. Kita manfaatkan Tiansi dan One Vision ini. Kita bisa jadi berkat bagi sesama kita. Kita akan menjadi berkat bagi orang tua kita. Kita akan menjadi berkat bagi keluarga dan anak kita. Kita berubah mulai hari ini. Yuk kita bangun dari tidur kita. Jangan banyak ngeluh di kepala ini. Kita coba tunjukkan suatu sikap yang baik. Dengan prestasi-prestasi yang baik. Anak-anak kita, dia akan kagum. Papa saya, masalah keuangan kayak apapun, Papa saya gak pernah ngeluh. Maju terus sampai akhirnya bisa terima luxury cars-nya. Itu Anda jadi inspirasi bagi anak sendiri. Bukan dengan kata-kata. Tapi dengan tindakan nyata Bapak dan Ibu. Anda punya lingkungan, punya istri, punya suami yang mungkin gak setuju dengan Anda. Yang mungkin, oke Anda tahu mereka suka mengeluh. Anda jangan ikutan mengeluh. Kita tunjukkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Dengan prestasi-prestasi, dengan cara-cara yang baik. Suatu saat Anda sudah sukses. Suatu saat Anda bisa membuktikan orang tua, istri, lingkungan Anda yang dulu negatif. Mereka akan kagum dengan Anda. Karena Anda sudah menjadi inspirasi bagi lingkungan Anda. Kita jangan banyak mikirin masalah-masalah kita. Kita usahakan jadi berkat bagi sesama. Jadi inspirasi bagi sesama. Kita terlalu banyak minta dimotivasi. Tapi lupa teman-teman sekitar kita yang sudah putus harapan. Kita lupa jadi motivator bagi mereka. Kita selalu minta dihibur. Aku tuh susah. Aku tuh kan susah. Aku tuh susah. Tapi kita lupa teman-teman yang kesulitan. Kita lupa hibur mereka. Kita selalu minta. Tapi kita lupa memberi. Pak upline gak pernah bantu. Downline-ku seperti ini. Tapi kita lupa mereka juga punya masalah, kita bantu. Satu hal yang saya bisa pastikan dari pengalaman saya beberapa tahun di Tiansi ini. Kita benar-benar bisa sukses dengan membantu teman-teman kita sukses dan sehat Bapak dan Ibu. Itu bisnis yang sangat mulia. Kita bisa kaya sebagai berkat bagi sama kita. Dan saya mau kita semua yang berada di ruangan ini tidak hanya kaya, tapi kita jadi benar-benar jadi berkat bagi sama. Saya minta tolong Anda semua untuk jadi berkat bagi sama-sama. Kita sukses.